Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan oleh Allah langkah kita untuk menuju tempat yang mulia ini guna untuk menjalankan rangkaian ibadah salat maghrib dan dilanjut dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan ini semuanya menjadikan kita dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Jamaah sekalian, kita awali dahulu kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sampai ayat yang ke-62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Sesungguhnya orang-orang beriman, walladzina, dan orang-orang yang hadu, mereka Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiina, dan orang-orang yang menyembah bintang gemintang. Man amana billahi, siapa orang yang telah beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, wa amila sholihan, dan ia beramal yang solih, falahum, maka bagi mereka, ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun, dan tidak ada ketakutan, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidak pula mereka yahzanun, mereka bersedih. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ayat ini adalah terkait dengan seorang sahabat, yaitu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini adalah seorang pemuda yang merupakan putra mahkota dari negeri Persia. Saat ini Iran, ya, waktu itu adalah Persia. Maka kemudian Al-Farisi. Salman Al-Farisi waktu itu di kota Persia adalah menyembah kepada bara api, yaitu Majusi.
Lalu kemudian Salman hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun berpikir, mengapa saya harus menyembah pada nyala api ini? Lawong saya yang nyalakan, lah kok saya yang menyembah? Maka kemudian Salman Al-Farisi bertekad untuk meninggalkan kota Persia, negeri Persia, meninggalkan kemewahan sebagai putra mahkota demi untuk mencari sebuah kebenaran. Maka kemudian ia dengar di sana ada orang-orang yang ngajarin Taurat, yaitu orang-orang Yahudi. Maka kemudian Salman Al-Farisi belajar dengan mereka dan menjadi orang Yahudi. Setelah itu kemudian Salman Al-Farisi kurang puas dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi itu, maka kemudian dia mencari kebenaran. Ternyata kemudian di sana ada kelompok, yaitu orang-orang Nasrani. Maka belajarlah dia Nasrani dan jadi orang Nasrani. Lalu kemudian Salman Al-Farisi pun juga tersentak di sana. Ternyata ada pernyataan dari mereka yang menganggap bahwa Isa itu adalah anaknya Allah. Sebagaimana di dalam orang Yahudi, mereka menganggap bahwa Uzair itu sebagai anak Allah. Ini yang menjadikan tidak tertarik. Kenapa? Salman Al-Farisi mulai kritis. Tuhan itu mestinya harus beda dengan siapapun. Maka yang menarik dari Salman adalah ketika dia belajar Taurat dan Injil, di sana ada nama seorang nabi di akhir zaman yang disebutkan. Maka kemudian dia keluar dari Nasrani, lalu kemudian dia ingin mencari di mana orang yang dijanjikan itu, Rasul yang dijanjikan yang bernama Muhammad itu. Maka kemudian dia mencari tahu. Setelah kemudian didapati orang itu, dilihat dari kejauhan apakah sifat-sifatnya sesuai dengan yang dilukiskan oleh Allah di dalam Taurat maupun Injil. Ternyata dari kejauhan dia lihat luar biasa. Seorang Rasul yang dijanjikan itu adalah sikapnya begitu mulia, persis dengan apa yang digambarkan di dalam Taurat maupun Injil. Maka kemudian Salman Al-Farisi menyatakan keislamannya, jadi orang Islam. Setelah itu kemudian belajar Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa? Salman Al-Farisi meminta izin kepada Rasul agar supaya dirinya diperkenankan untuk berdakwah pada teman-temannya yang sesama Yahudi, yang sesama Nasrani dulu, yang sesama Majusi dulu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian mempersilakan Salman Al-Farisi itu. Setelah itu kemudian banyak di antara mereka yang kemudian menjadi muslim, menjadi orang Islam. Mereka sholat sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya sholat. Mereka tersebut zakat sebagaimana Rasulullah dan sahabatnya zakat, dan sebagainya. Setelah itu kemudian Salman Al-Farisi itu kemudian dengan gembira memberitahukan kabar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, teman-temanku dulu yang Majusi, mereka sekarang jadi orang beriman. Teman-temanku yang tadi Yahudi, mereka jadi orang beriman. Mereka itu Islam sekarang. Teman-temanku yang tadinya Nasrani, mereka pun juga menjadi Islam, menjadi orang beriman. Bagaimana ya Rasul mereka itu? Maka kemudian turunlah ayat ini. Paham ya? Turun ayat ini, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang orang-orang beriman itu kemudian mereka tetap beriman
dan mereka itu kemudian beriman kepada Allah dan tetap beriman kepada hari akhir, dan kemudian membuktikannya dengan beramal soleh, maka bagi mereka kata Allah tidak akan ada ketakutan, tidak akan ada kesedihan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Begitu juga orang-orang yang tadinya Yahudi, lalu kemudian mereka menjadi orang yang beriman, mereka menjadi Islam, mereka meninggalkan keyahudiannya. Begitu juga orang-orang Nasrani, mereka meninggalkan kenasraniannya, mereka jadi orang Islam, beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu kemudian beramal yang soleh, maka dijamin Allah menjamin mereka, di samping mereka mendapatkan pahala, mereka dijamin tidak akan pernah mengalami ketakutan, kesedihan, terutama pada saat mau meninggal dunia, lebih-lebih ketika di akhirat kelak. Ayat ini adalah bukan membenarkan seluruh agama. Ayat inilah yang seringkali dipelintir sedemikian rupa oleh orang-orang liberal. Mereka mentafsirkan dengan tafsir bebasnya mereka. Kata mereka adalah orang-orang yang beriman, yang mereka itu beriman Allah mereka. Orang Yahudi yang beriman Allah Yahudi, orang-orang Nasrani beriman Allah Nasrani, orang Majusi beriman Allah Majusi. Mereka berbuat kebaikan sesuai dengan keyakinannya, maka mereka itu akan dijamin tidak akan pernah ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Ini keliru. Kalau sekiranya seluruh agama itu adalah benar, ya, jadi seluruh agama itu benar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah meminta kepada para raja-raja kala itu untuk masuk Islam. Heraklius diminta untuk masuk Islam, Kaisar Negus diminta untuk kemudian masuk Islam. Semuanya itu diminta. Kenapa? Rasulullah katakan, kalau kalian itu beriman, maka kemudian kalian tersebut itu akan menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang beruntung. Para jamaah sekalian, coba kita perhatikan pada ayat yang lain, yaitu pada surah Ali Imran ayat yang ke-64. Namun A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Perhatikan ayat ini. Kul, katakan Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlu kitab. Di sini adalah orang Yahudi Nasrani. Ta'alau, kemarilah kalian, ila kalimatin, menuju satu kalimat pegangan, sawain yang sama. Marilah kalian menuju ajaran yang sama, menuju agama yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan antara kalian, antara kami dengan kalian. Yang pertama, kalimat yang sama itu apa? Allah na'budu illallah. Janganlah di antara kita tersebut menyembah illallah, kecuali pada Allah. Jadi Rasul itu mengajak, ayo menuju kepada kalimat yang sama, konsensus yang salah, apa yang sama.
kita menuju kepada agama yang sama, akidah yang sama, yaitu apa? Kita tidak menyembah kecuali pada Allah. Yang kedua, wala nusyrika bihi syai'a. Janganlah kita tersebut itu mempersekutukan apapun, mempersekutukan Allah dengan apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan janganlah sebagian kita pada sebagian yang lainnya itu adalah menjadikan arbaban, Tuhan-Tuhan, min dunillah, dari selain Allah. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling Muhammad, mereka enggak mau kau ajak kepada keyakinan yang sama tadi, faqulu, maka katakanlah, isyhadu, saksikan, bi anna muslimun, kami ini adalah muslim. Jadi kalau sekiranya Yahudi, Nasrani itu adalah agama yang benar, Rasul tidak akan pernah mengajak mereka menuju kepada Islam. Wong padha bener kok. Paham ya? Tetapi kemudian mereka diajak oleh Rasul menuju kepada ajaran yang tauhid itu, karena mereka tersebut itu adalah bukanlah pada agama yang dibenarkan oleh Allah, Yahudi Nasrani. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu juga kalau kita lihat di dalam Ali Imran lagi pada ayat yang ke-65 kelanjutannya, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim, kenapa kalian tersebut itu berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Yang Yahudi mereka mengatakan bahwa kami ini orang Yahudi dan kami adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi. Nasrani pun juga mengatakan begitu, kami Nasrani adalah yang paling dekat dengan Ibrahim karena Ibrahim itu adalah Nasrani. Nah, lalu kemudian Allah katakan, kenapa kalian itu membantah tentang Ibrahim? Wa ma unzilatit Taurah, dan tidaklah Taurat itu diturunkan, wal Injil, dan tidaklah Injil itu diturunkan illa mim ba'di, melainkan Taurat dan Injil itu diturunkan setelah sepeninggal jauh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Munculnya istilah Yahudi di era Nabi Musa, ya, munculnya istilah Nasrani di era Nabi Isa. Mengapa kalian itu menyatakan bahwa Ibrahim Yahudi atau Nasrani? Faham ini maksudnya? Lalu kemudian, terus Nabi Ibrahim itu siapa? Dikatakan ayat di ujung ayat itu, afala taqilun, mbok yao mikiro, apakah kalian itu tidak berpikir menuduh Ibrahim itu Yahudi, menuduh Ibrahim itu adalah Nasrani? Lalu kemudian apa? Ayat yang ke-66, ha antum haula'i hajajtum, ya begitulah kalian tersebut itu hajajtum, kalian itu membantah fima lakum bihi ilmun, pada apa yang kalian tersebut itu tidak punya ilmu. Mestinya kalau membantah itu kalian itu punya landasan ilmu. Paham ya? Jadi lek bantah-bantahan kudune duwe ilmu, lek gak duwe ilmu coba bantah-bantahan, ya malah tambah bingung. Sama dengan sekarang ini, nanti akan terjadi perbedaan pelaksanaan Idul Adha. Paham ya? Lalu kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan saumu yaumi Arafah. Jadi puasa pada hari Arafah. Bukan saumu Arafah, puasa pada saat wukuf di Arafah, bukan. Arafah itu tanggal berapa? Tanggal 9. Maka di Indonesia tersebut itu tanggal 9 itu jatuh tanggal berapa? Itu bukan orang sana wukuf kita harus puasa, enggak. Paham ya? Paham maksudnya? Jadi itu adalah
kalimatnya bukan yaumu apa, bukan saumu Arafah, tapi saumu yaumi Arafah. Jadi puasa sumu yauma Arafah, puasalah pada hari Arafah. Itu artinya pada hari Arafah itu hari ganjil, tanggal 9. Bukan saat wukuf di, kenapa? Zona di Indonesia dengan Arab Saudi beda. Ya, cuman adalah tahun ini itu adalah penetapan tanggal 1 hisab tersebut itu adalah pas waktu itu tanggal berapa ya, bentar. Jadi supaya jenengan itu enggak goncang itu. Ya. Nah, pada pada tanggal 29 ya, pada tanggal 29 Juni maka kemudian dilakukanlah ru'yat, maka kemudian posisi hilal itu sudah di atas ufuk, hanya yang menjadikan persoalan ada yang menyatakan kalau sudah wujudul hilal, sudah wujud karena di atas ufuk, maka itu adalah sudah merupakan bulan baru. Tetapi ada mengatakan tidak cukup, harus imkanur ru'yah, harus memungkinkan untuk dilihat. La piro derajate, dulu pernah matok 4 derajat, pernah matok 2 derajat, sekarang matok 3 derajat. Jam dinding itu, kalau itu adalah pandum yang pertama yang pendek itu menuju kepada angka 12, lalu kemudian yang panjang itu bergeser dikit, itu berarti ketika malam sudah berganti hari enggak? Sudah berganti hari, bergeser berapapun sudah, apalagi satu ya, itu adalah sudah berganti hari. Begitu juga mestinya kalau itu adalah di atas ufuk berapapun derajatnya, maka sudah berganti bulan. Paham ini? Jadi bukan karena orang wukuf di Arafah, bukan, karena zonanya beda, bisa beda. Paham ya? Maka dulu di Arab Saudi pernah mendahului, pernah kemudian kita yang mendahului. Kenapa? Jadi Muhammadiyah itu adalah berdasarkan hisab. Hisab itu dasarnya Qur'ani, bukan matlah internasional. Ndak ada matlah internasional. Kono wukuf kene, wukuf, bukan itu. Kebetulan tahun ini adalah sama. Paham ya? Perhitungan yang dipakai Muhammadiyah itu adalah sama dengan Arab Saudi. Tidak bisa dijadikan rujukan itu kemudian ikut pemerintah, bukan. Paham ini? Jadi yang ini yang harus cuman ketika kemudian di Muhammadiyah melakukan ijtihad itu, namun kemudian nanti berbeda dengan pemerintah, maka kemudian ojo gegeran. Ini ya yang saya minta adalah tasamuh. Tasamuh itu saling toleransi, dia toh itu juga sunnah. Paham ya? Jadi sholat idnya itu adalah sunnah. Itu kan dirasa wajib bagi orang yang sholatnya setahun 2 kali. Paham ya? Nah, jadi artinya kembali bahwa kalau kita membantah
itu harus punya landasan ilmu. Ojo tiru-tiru. Paham ya? Jadi kita yang Muhammadiyah jangan kemudian apa jari ndak dilihat, diteliti betul, dinalar. Paham ya? Jadi ojo patok bangkrong. Ndak, kita lihat, oh iya bener, oke. Begitu beragama itu. Jadi jangan kemudian koyok dene bui di lautan, jangan. Ya, ombak ngalor, ngidul, enggak begitu. Jangan landasannya pemerintah, bukan. Jangan landasannya itu adalah wukuf di Arafah, bukan. Paham ya? Tapi adalah pada hari Arafah. Ya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi pada tentang ayat tadi itu. Lalu kemudian di ayat 67, siapa Ibrahim itu? Maka na Ibrahimu, ayat surah Al Imran ya, ayat yang ke-67. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan orang Yahudi, Ibrahim itu bukan pula orang Nasrani. Tapi siapa Ibrahim? Walakin kana hanifan muslima. Ibrahim itu adalah orang yang lurus, muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dia bukan orang musyrik. Jadi artinya Allah hanya meridhai satu agama, dan Allah tidak pernah membuat agama selain Islam. Itulah maksud daripada innad dina indallahil Islam. Jadi kita harus yakin, tidak boleh kemudian menganggap seluruh keyakinan itu podo bener, tidak boleh. Lah itu kalau seluruh agama itu podo bener ya, sesuk sampean yo agamane Nasrani, sesuk Konghucu dan sebagainya. Lah iso ben pekan itu gantian bendino. Paham ya? Jadi tidak benar kalau ada orang yang mengatakan demikian itu. Kenapa? Allah katakan di dalam surah Al Imran ayat ke-19, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Ya. Lalu kemudian di dalam Ali Imran ayat ke-85 dikatakan lagi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Siapa orang yang mencari agama selain Islam, fala yuqbal min, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah agamanya itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang rugi. Sebaik apapun, kalau enggak Islam, celaka itu. Ya. Para jamaah, lalu Nabi Isa itu agamanya apa? Paham ya? Nabi Isa itu loh agamanya ku apa? Ya. Apakah Nabi Isa itu agamanya itu Nasrani itu? Ora. Ya. Jadi ini yang harus kita telusuri. Nanti kemudian dianggap Nabi Isa Nasrani, enggak. Coba silakan dilihat pada surah Ali Imran ayat ke-52.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Moga diterjemahkan barangkali. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Terus para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Nah, jadi pengikut setia Nabi Musa, mereka mengatakan, ya, washhad bi anna muslimun. Kami ini adalah muslim. Paham? Jadi tidak pernah Allah membuat agama selain Islam. Cuman kenapa dikatakan dulu mereka itu adalah orang-orang Nasrani dulu, pengikut setianya Nabi Isa, Hawariyun, mereka dikatakan Nasrani karena mereka itu adalah suka menolong untuk menegakkan agama Allah. Ketika kemudian mereka diminta oleh Nabi Musa, oleh Nabi Isa, dia man ansari ilallah, siapa orang yang mau menolong aku ilallah untuk menegakkan agama Allah? Qalal hawariyun, berkatalah Hawariyun itu, nahnu ansarullah, kami ini adalah ansarullah, penolong-penolong agama Allah. Faham ini? Jadi orang-orang yang menolong di dalam menegakkan agama Allah itu adalah ansarullah. Ansar itu jamak daripada nasrun, nasirun. Paham ya? Nasirun, nasirani, ansar. Sehingga kemudian Nasrani dulu adalah orang yang, kelompok orang-orang yang menolong agama Allah. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu, kemudian Nasrani itu kemudian menjadi agama karena dideklarasikan di wilayah namanya Nazaret. Paham ya? Nah itu udah pahamin. Nah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi ayat yang ke-62 tadi itu adalah menggambarkan tentang perjalanan sosok pemuda yang bernama Salman Al-Farisi. Ia tersebut itu berkelana untuk mencari kebenaran dari Majusi, Yahudi, Nasrani, akhirnya menemukan Islam. Paham ya? Belajar kepada Rasulullah, menjadi pemuda yang luar biasa di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Salman Al-Farisi inilah yang kemudian memberikan inspirasi dalam perang Khandaq tersebut itu. Dalam perang Khandaq, maka kemudian Salman Al-Farisi itu dikatakan Khandaq itu parit ya. Maka kemudian membuat parit sebagaimana pernah diterapkan di wilayah Persia untuk kemudian untuk menahan daripada gerak langkah musuh, membuat parit yang luas dan dalam sehingga pasukan musuh tersebut itu tidak bisa bergerak wilayah Madinah kala itu. Nah ketika di Madinah itu kemudian dibikin parit yang, coba bayangkan itu seluas Madinah itu kemudian dibikin parit. Kala itu kemudian luar biasa jitu dengan strategi itu,
maka gerak langkah daripada musuh itu adalah bisa ditahan. Mereka yang maksa itu pasti kecebur dan kemudian pasti mati. Nah, cuman dalam proses membuat parit yang besar itu terhalang oleh batu yang besar. Maka kala itu kemudian ada sahabat yang kemudian meminta kepada Rasul, ya Rasul, ada kendala ya Rasul di sana. Apa? Ada batu yang besar. Maka kemudian Rasulullah dengan menggunakan martil berucap Bismillahirrahmanirrahim. Dia ayunkan dengan begitu keras, maka kemudian ada percikan api, maka terlihat di sana. Maka kemudian kota Persia tersebut itu akan jatuh dalam tangan orang Islam. Ya, lalu kemudian pukulan berikutnya itu adalah maka ada percikan api lagi, kemudian dilihatkan oleh Allah bahwa Konstantinopel itu akan jatuh dalam tangan kaum muslimin. Nah, ini luar biasa itu. Dan sukses dalam perang Khandaq ini adalah hasil inisiatif pemikiran pemuda yang bernama Salman Al-Farisi ini. Ayat ini. Sehingga kemudian begitu Salman Al-Farisi itu mengkabarkan tentang orang-orang yang dahulunya Yahudi, dahulunya Nasrani, dahulunya Majusi itu masuk Islam, maka kemudian Nabi itu menyatakan hum fil jannah, mereka itu di dalam surga, yaitu berdasarkan turun ayat yang ke-62 ini. Paham ini ya? Nah, cuman ya tadi ya, orang-orang jil sekarang itu bagaimana mereka itu menggiring pikiran orang-orang Islam supaya orang Islam itu menganggap benar seluruh agama itu. Maka kemudian ada sebuah aliran namanya apa namanya? Ya liberal itu ya. Namanya Khalasiyah, akidah Khalasiyah. Apa? Akidah Khalasiyah. Akidah Khalasiyah itu begini. Inna jami'an nasi sayun'amuna bil khalasiyah. Seluruh umat manusia nanti mereka dikasih nikmat oleh Allah bil khalasiyah, yaitu mereka terbebas dari neraka. Artinya orang ono wong melbu neraka iku mek dandenan tok. Nanti kemudian Abu Jahal ya ketemu ambek Nabi Muhammad nang ngene swarga. Mat Muhammad, no aku mlebu ngene lha apa biyen awakmu musuhi aku bareng. Jadi mereka akidah khalasiyah, yaitu akidah liberal itu mereka menggunakan apa namanya definisi itu. Jadi nanti Fir'aun itu kemudian disop ambek apa Nabi Musa disop ambek Fir'aun. Musa kan biar tak kejar-kejar ya. Jadi ini enggak benar ini. Jadi akidah khalasiyah ini adalah enggak benar. Nah, berikutnya adalah fakana imanul yahud, maka adalah imannya orang-orang Yahudi annahu man tamassaka bit Taurah, yaitu orang yang berpegang teguh terhadap Taurat wa sunnati Musa dan sunnahnya Musa alaihissalam hatta ja'a Isa, sehingga datang kepada Nabi Isa. Ketika orang tersebut itu mereka itu beriman kepada Taurat, beriman kepada Musa, apa yang disunnahkan oleh Nabi Musa itu adalah dia jalankan sampai sebelum datang Nabi Isa, maka mereka itu adalah orang beriman. Paham ya? Lalu kemudian falamma ja'a Isa kana mimman tamassaka bit Taurah wa akhadha bi sunnati Musa falam yad'ha wa lam yatba' Isa kana halikan.
siapa orang yang kemudian sudah datang Nabi Isa masih berpegang teguh kepada Taurat, dan kemudian dia masih berpegang pada sunnahnya Musa, dia tidak meninggalkannya dan ia tidak mau mengikuti Nabi Isa, paham? Karena halikan, adalah keimanan mereka itu adalah binasa, tidak dihiraukan oleh Allah. Kenapa? Kalau sudah datang Nabi Isa, maka harus kemudian dilepas yang lalu, harus mengikuti yang baru. Paham? Lalu kemudian wa imanun nasara, dan keimanan orang Nasrani, anna man tamassaka bil Injil, sesungguhnya orang-orang yang berpegang teguh kepada Injil, minhum dari mereka, wasyara'i Isa, dan berpegang kepada syariat-syariat Nabi Isa, kana mu'minan maqbulan minhu, ia adalah orang yang beriman yang diterima keimanannya ketika belum datang Nabi Muhammad, paham ya? Ketika di zaman Nabi Isa, hatta ja'a Muhammad, sehingga datang kepada mereka itu, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman lam yatba' Muhammadan, siapa orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, ya, dari mereka itu, wayada' maka alaihi min sunnati Isa, dan kemudian ia tersebut itu dia tidak meninggalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa dan Injil, kana halikan, maka mereka itu keimanannya binasa. Jadi kalau sudah datang Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka harus menanggalkan Injilnya, menanggalkan Tauratnya, harus mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus mengikuti Al-Qur'an. Wa qala Ibnu Hatim, dia waruya an Sa'id bin Jubair nahwa hada. Jadi itu yang diriwayatkan. Jadi mereka kalau sudah datang Nabi berikutnya harus mengikuti Nabi berikutnya, tidak boleh bertahan pada Nabi yang lalu, syariat yang lalu, kecuali syariat tersebut itu yang kemudian dipertahankan oleh Allah. Contoh syariat yang masih ditetapkan, yaitu syar'un man qablana, bahasanya, yaitu syariat orang-orang sebelum kita. Apa itu? Kurban. Kurban itu adalah syariat sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Yang kemudian dilanjutkan pada umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khitan pun juga begitu, adalah syariat umat-umat sebelum Rasulullah Muhammad dan kemudian dilanjutkan pada era Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian orang sekarang tidak boleh itu kemudian tetap berpedoman kepada Injil atau Taurat. Mereka harus meninggalkan. Kalau hanya sekedar kajian silakan, paham ya? Tapi kemudian mereka harus memedomani Al-Quran, bukan memedomani kitab sebelumnya. Paham ini? Nah, para jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, sehingga kemudian Ibnu Abbas terkait dengan firman tadi itu, ayat ke-62, Ibnu Abbas itu mengatakan ikhbarun an ala annahu la yaqbalu min ahadin tariqatan wala amalan illa ma kana muwafiqan li syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da ayyab'atsahu. Jadi artinya adalah ada suatu kabar bahwasanya tidak diterima salah seorang tariqah seseorang, amalan seseorang, kecuali jalan yang ditempuh oleh seseorang itu, amalan yang dilakukan oleh seseorang itu sesuai dengan syariat yang
diembankan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da ayyab'atsahu Allah. Setelah Rasul Muhammad itu diutus oleh Allah, maka jalan yang mereka lakukan, amalan yang mereka lakukan harus cocok dengan syariat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amma qabla dzalik, maka kalau sekiranya sebelum diutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian mereka cukup mengikuti Rasul sebelumnya. Paham itu? Jadi mereka katakan Rasul sebelumnya Nabi Muhammad siapa? Nabi Isa. Maka kalau mereka itu adalah belum diutus Rasulullah Muhammad, mereka cukup mengikuti syariat Nabi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi itu. Jadi awalnya Yahudi itu, bapak-bapak, ibu-ibu, Yahudi itu artinya terambil dari kalimat minal hawada awit tahawud. Apa itu? Mereka dikatakan Yahudiyin itu dulu adalah mereka yang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang kembali ke jalan yang benar dulu dikatakan Yahudi. Paham ya? Awalnya begitu. Mereka yang bertaubat. Jadi faka'annahum sumu bidzalika fil asli li taubatihim wa mawaddatihim fi ba'dihim li ba'din. Jadi mereka dikatakan Yahudi dulu karena mereka tersebut itu adalah bertaubat, karena ketaubatan mereka, karena kecintaan mereka antara satu dengan yang lainnya, maka mereka dikatakan Yahudi. Sama dengan Nasrani tadi. Awalnya itu adalah karena mereka adalah kelompok yang menolong agama Allah, maka mereka dikatakan Nasrani. Tapi bukan agamanya Nasrani, bukan agamanya Islam. Faham jenengan? Bapak-bapak, faham yang saya terangkan? Jadi mereka dikatakan dulu Nasrani karena mereka ketika diajak oleh Nabi Isa, man ansari ilallah, qalal hawariyun nahnu ansarullah. Mereka yang menyatakan siap untuk menolong agama Allah, maka mereka dulu dikatakan Nasrani. Tapi agama mereka bukan Nasrani. Mereka itu adalah Islam. Begitu juga di zaman Nabi Musa, adalah karena pertaubatan mereka, maka kemudian mereka tersebut itu dikatakan Yahudi. Dan karena kemudian saling mencintai antara satu dengan yang lainnya, maka kemudian mereka dikatakan Yahudi. Tapi agama mereka itu adalah Islam. Faham ini? Coba, mana ayat yang mengatakan bahwa mereka itu dikatakan Yahudi, ya dikatakan mereka bertaubat itu? Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-156. 156. Moga silakan dibaca. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka aku akan tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa,
yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ya, terus. Jadi ini adalah pernyataan orang-orang ahlul kitab setelah mereka tersebut itu bertobat kepada Allah, ya. Mereka menyatakan, ya Allah, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah. Ya Allah, tetapkanlah bagi kami di dunia ini yaitu ketetapan yang baik, begitu juga di akhirat. Doa kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lalu mereka mengatakan, inna hudna ilaik, sesungguhnya hudna, kami ini adalah kembali bertaubat ilaika, kepada engkau ya Allah. Kalimat hudna ini adalah mereka dikatakan Yahudi karena mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan lalu kemudian berkatalah ada pernyataan, ada yang menyatakan, mufassir mengatakan, kenapa dikatakan Yahudi? Karena linisbatihim ila Yahuda ila Yahuda akbari auladi Yakub. Mereka dinisbatkan kepada Yehuda, anak tertua daripada Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Yehuda, anaknya Nabi Yakub itu 12. Yang pertama itu adalah Yehuda. Paham ya? Maka kemudian karena mereka dinisbatkan kepada Yehuda, maka mereka dikatakan Yahudi. Wa qala Abu Amr, dan berkatalah Abu Amr bin Al-Ala, li'annahum yatahawwaduna. Mereka dikatakan Yahudi karena mereka tersebut itu yatahawwaduna ay yataharrakuna inda qiraati Taurah. Mereka tersebut itu karena kalau mereka membaca Taurat itu yataharrakuna, mereka bergerak-gerak. Jadi mereka kalau baca Taurat itu begini, ya. Nah, karena mereka yataharrak, maka mereka dikatakan yatahawwadun. Paham ya? Nah ini, jadi kalau kita kembali kepada bahasa, Yahudi awalnya itu bukan agama, tetapi karena sikap mereka, gaya mereka, ketika mereka membaca Taurat sambil yataharrakuna, menggerak-gerakkan tubuhnya. Sama lihat orang Yahudi itu kalau membaca begini. Sama orang Islam kan juga gitu ya. Ya. Jadi ya memang enak baca gitu, gak kesel. Tapi ini paham ini ya. Nah, jadi mereka dikatakan, menurut Abu Amr dikatakan kenapa Yahudi, li'annahum yatahawwaduna, karena mereka itu adalah suka menggerak-gerakkan tubuhnya inda qiraatit Taurah, ketika mereka membaca Taurat. Oke, teman? Ya, asik ini kalau sudah belajar tentang bahasa ini. Nah, ada yang mengatakan bahwa kenapa mereka tersebut itu dikatakan Nasrani sekarang. Waqila annahum innama summu bidzalik. Mereka diberi nama Nasrani itu adalah min ajli annahum nazalu ardon, karena mereka tersebut itu berada di suatu wilayah yuqalu laha Nasirah. Wilayah itu adalah Nasir atau Nazaret. Paham ya? Maka mereka dikatakan Nasrani. Sama dengan ini, orang saya ini dari Pasuruani, ya. Jadi kalau orang Indonesia itu yaknya tersebut itu adalah bangsa atau dinisbatkan pada wilayah negara. Jadi kalau itu ya karena berada di Nazaret, Nasirah, Nasrani. Nah, itu ada yang menyatakan itu.
Itu yang dikatakan oleh imam besar namanya Qatadah wa Ibnu Juraj dan Ibnu Juraj, wa ruwiya an Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas aidan, wallahu alam, sekelas Ibnu Abbas itu menyatakan demikian. Mana? Ini apa namanya? Ada pertanyaan, moga silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Sampun. Takon apa ya? Enake tak takoni ya mana. Karek takon kok bingung. Ya karena sudah paham. Bagaimana kita mensikapi terutama dalam penistaan agama yang akhir-akhir ini banyak yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri, terutama India juga, di Indonesia barusan ini Hollywood itu. Ya. Jadi yang pertama kita harus ada apa namanya ghirah, ada kecemburuan tentang itu. Kalau apa Allah adalah Tuhan kita, kalau Islam itu adalah agama kita, itu kemudian dilecehkan, sebagaimana ketika kemudian istri kita dinyek ambil wong liya, ngamun apa mboten zaman. Jadi sampean duwe bojo ayu, apa bojomu iku? Ya, tak keplak kan gitu ya. Begitu juga itu namanya ada ghirah, ada kecemburuan yang kuat. Ketika kemudian Allah dilecehkan di Indonesia, itu adalah ketika kasus Holy Wings, ya, yaitu yang pimpin oleh wanita jalang itu kemudian orang dikasih hadiah khamr tapi mereknya Muhammad dan Maria. Itu sebetulnya kalau kita nggak ada amarah, meneng datar saja, ya disitulah ketiadaan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah selesai dan tidak ada lagi cinta kita kepada Rasul. Ketika orang itu membara kecintaannya, Rasul dilecehkan, maka dia akan marah. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu tepat. Ya. Dan yang luar biasa, yang merasa dirinya memiliki nama Muhammad itu menuntut. Itu luar biasa dampak itu. Menuntut. Dan orang Nasrani yang punya Maria kalau menuntut itu tambah buyar itu nanti. Ya. Nah, kemudian sebetulnya hukuman untuk mereka itu apa sebetulnya? Ya. Hukuman untuk mereka tersebut itu mereka yang memerangi agama Allah, yuharibunallah, ya. Jadi mereka yang memerangi agama Allah itu mereka harus dibunuh. Silakan dibuka di dalam surah Al-Maidah ayat ke-33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Monggo diterjemahkan. Dan orang-orang yang beriman akan berkata, Al-Maidah ayat 33. Hukuman
hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Yes. Dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Jadi yang paling ringan itu di penjara, paling ringan itu. Artinya mereka itu dibunuh, atau kemudian mereka disalib, ditancapkan di pohon, sampai mati. Lalu kemudian, atau itu adalah dipotong tangannya dengan cara silang. Kalau yang di tangannya dipotong tangan kanan, kaki kirinya dipotong juga. Itu adalah innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah. Sesungguhnya hukuman orang-orang yang memerangi Allah, melecehkan Allah dan Rasulnya, itu adalah dan orang-orang yang melakukan suatu kejahatan di bumi, kerusakan di bumi, ayyuqattalu, mereka itu harus dibunuh, au yusallabu, atau mereka disalib, begitu. Ya, demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha